bersama, damaikan Indonesia, rakyat ada Sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Pak Pulung, kali ini lagi-lagi terjadi ya, di mana jurnalis ini mendapatkan kekerasan, bahkan intimidasi, padahal sudah ada undang-undang yang melindungi pers, jurnalis dalam bekerja. Jadi barusan ketika mereka mau ngeliput penyegelan sebuah hiburan malam, ternyata mereka mendapatkan kekerasan. Betul, nanti kita akan bahas ya kira-kira seperti apa, mungkin kita bisa lihat cuplikan video berikut ini. Para wartawan di Surabaya yang akhirnya mendatangi gedung SPKT Polrestabes Surabaya pada Jumat malam 20 Januari 2023 untuk melaporkan dugaan aksi intimidasi dan pengeroyokan yang dilakukan oleh belasan orang berpakaian preman, yaitu saat kelimanya meliput giat penyegelan diskotik Ibiza di Jalan Simpang Duku Surabaya pada Jumat siang. Mereka adalah Rofik, wartawan lensaindonesia.com, Firman, wartawan inews.id, Didi, fotografer LKBN Antara, Ali Masduki, fotografer inews.id, dan Angga Dia, wartawan beritajatim.com. Rofik, salah satu korban pengeroyokan, mengaku bersyukur laporannya sudah diterima di SPKT Polrestabes Surabaya. Ia berharap kasus yang menimpanya diusut tuntas. Ia juga mendorong petugas agar menjerat para terduga pelaku dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, karena sudah masuk kategori menghalang-halangi kinerja jurnalistik. Semula di warung, di situ kami diprovokasi lagi dengan sama perempuan itu yang saya tidak kenal dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sehingga di situ saya bereaksi lagi. Jangan bilang seperti itu, karena kata-kata yang diucapin perempuan tadi itu tidak benar, sehingga yang orang-orang yang di lobi itu datang merangsek kami, mendorong, melakukan pemukulan terhadap saya, terhadap Mas Didi, Mas Angga, juga Mas Firman ini sendiri. Sementara itu, Kasih Humas Polrestabes Surabaya Kompol Muhammad Fakih saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, laporan kelima wartawan tersebut sudah diterima dan kini untuk melengkapi laporan mereka dimintakan visum ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Usai melakukan laporan, mereka langsung bertolak ke rumah sakit untuk melakukan visum. Rofik diketahui mengalami luka cukup parah lantaran dihantam di bagian telinga, dada sebelah kiri hingga ditendang di bagian paha. 4 wartawan lainnya juga tak jauh berbeda, salah satunya Didi Antara yang ditendang lututnya karena berusaha memotret aksi anarkis tersebut. Dan pemirsa, untuk tadi ada 5 jurnalis ya, dan kali ini sudah hadir di studio ada 2 jurnalis ya, mewakili teman-teman yang lainnya. Selamat datang Mas Rofik, wartawan lensaindonesia.com. Ada juga Mas Firman Rahmanuddin, wartawan inews.id. Akan ada yang bergabung bersama dengan kita nanti melalui virtual, Mas Arif Rahman. Ini adalah Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Jatim, pimpinan redaksi lensaindonesia.com. Dan sudah hadir bersama dengan kita juga ada Mas Eben Haizer dari AJI, Asosiasi Jurnalis Independen. Aliansi. Oke, Aliansi Jurnalis Independen, dan juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Imam Syafi'i, yang pasti Pak Imam Syafi'i ini juga tahu banget ya kinerja wartawan seperti apa di luar sana. Karena pengalamannya dulu memang betul sekali. Banyak sekali. Ini kalau kita tadi lihat video cuplikannya sekilas nih, langsung aja kita pengen dengar kronologinya. Mungkin Mas Firman bisa cerita terlebih dahulu untuk kronologinya seperti apa Mas pada hari itu. Baik, terima kasih. Seingat kami pada hari Jumat tanggal 20 Januari
kemarin sekitar pukul 13.00 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penindakan dari Dinas DPM PTSP Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terhadap salah satu tempat hiburan malam yang diduga tidak berizin. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan itu mulanya adalah kepolisian menangkap dulu 2 orang terduga pelaku pengedar narkotika yang salah satunya mengaku bahwa membeli dan menjual narkotika di dalam klub malam tersebut. Ini sebelumnya pada saat? Jadi Sebelumnya. sebenarnya lanjutan ya, Mas? Iya, sebenarnya case pertamanya itu adalah dari situ kami mengembangkan informasi ada dugaan setelah peredaran narkotika itu kemudian ada dugaan tidak berizin, lalu kami minta konfirmasi ke pihak-pihak terkait dan akhirnya pada hari Jumat itu akan ada penindakan. Nah dari situ kami datang berangsur ya, jadi tidak langsung berlima langsung datang ke lokasi. Jadi saya dulu, terus Mas Ali, kemudian disusul Mas Rofik, Mas Angga, dan Pak Didik. Nah setelah itu saya sempat ke atas karena memang situasinya nggak memungkinkan secara psikologis. Saya turun demi keamanan kan. Akhirnya kami di bawah itu meminta teman-teman untuk menunggu. Jadi kita bareng-bareng buat menunggu dinas selesai rapat, turun ke di bawah, nanti kita doorstop di situ rencananya. Nah, kemudian ada salah satu perempuan nggak tahu siapa itu di warung yang sama kita nunggu itu teriak-teriak kepada kami. Padahal pertamanya kami nggak tahu kalau itu siapa kan. Media-media kurang lebih seperti ini. Media-media disuruh ke atas sama nyebut nama seseorang. Karena kami tidak. Itu juga bukan, kalau dilihat bukan karyawan dari. Kami tidak tahu. Oke. Kami tidak tahu. Itu pertama kami hiraukan karena memang nggak ada kepentingan juga kan untuk merespon gitu kan. Terus kedua lagi bilang dengan nada yang lebih tinggi. Hal itulah yang kemudian memicu respon dari Mas Rofik. Akhirnya sempat berdebat sedikit. Kemudian karena memang situasinya panas, saya bilang ya udah kita minggir aja dari warung ini. Kita masuk ke gedung. Jadi bukan area klub malamnya ya. Di area gedung itu kan gedungnya besar. Oh jadi debatnya tadi di luar gedung berarti ya? Di luar gedung. Jadi waktu kita nunggu itu, karena sudah kami sampaikan bahwa kami nggak ada kepentingan dengan orang yang dimaksud. Kami hanya ingin melakukan peliputan, akan wawancara dengan dinas terkait kan gitu. Setelah itu muncullah dari atas itu, datangi kami 3 orang itu secara berangsur juga. 1 orang turun, kemudian tanya, minta kami untuk ke atas, kami tetap sampaikan bahwa Pak mohon izin kami tunggu di sini saja, biar nanti teman-teman dari dinas ataupun manajemen selesai rapat, baru kita doorstop di depan sini, karena itu lebih safety bagi kami kan gitu. Kemudian karena nggak berhasil untuk mengajak kami ke atas, turun lagi seseorang beda, dengan perlakuan yang sama. Sampai ketiga kali itu saya tetap sampaikan, kami tetap sampaikan bahwa kami nunggu di bawah saja. Berarti ini intinya undangan ya dari mereka untuk naik ke atas? Sebenarnya bukan undangan juga. Jadi kami mendapatkan informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Mas tanggal sekian, jam sekian nanti kami akan melakukan penindakan. Oh ya, enggak, maksudnya pas waktu di bawah kan tidak mau, untuk ke atasnya memang diajak dari mereka, bukan mas-masnya yang nyelonong naik ke atas kan? Oke, kita mungkin bisa ke Mas Rofik di sini sebagai salah satu korban yang lumayan parah Pak ya kemarin ya? Lumayan banyak pukulan lah. Yes, boleh kasih tahu nggak Mas? Ini waktu kejadiannya seperti apa? Seperti tidak jauh beda dengan yang seperti Mas Firman bilang tadi. Jadi sebelumnya kami waktu masih kopi masih baru jadi. Ada perempuan yang kami nggak tahu. Media disuruh naik ke atas. Berulang kali sampai media disuruh naik ke atas sama orang menyebut nama seseorang. Yang ketiga kali itu menyebutkan dan sampai bahasanya dari tadi disuruh naik kok wangil banget sih. Cek angel. Nah dari situ bahasa cek angel ini kami akhirnya mereka kami tidak ada kepentingan dengan orang tersebut atau dengan siapapun, kami hanya ingin mewawancara dengan dinas terkait. Nah, dengan dari situ kami sudah langsung masuk ke area gedung yang ada di lobi dekat lift itu, sehingga kami
ada pertama satu orang datang meminta kami naik di atas suruhan seseorang, sampai 1, 3, 5, yang terakhir 7 orang. Belasan orang lah yang meminta kami seperti itu. Sampai yang orang yang ketiga tuh, orang yang salah satu dari 5 orang itu sempat menanyakan nama mana di sini Firman. Oke. Akhirnya dijawab dengan itu. Karena setelah itu karena di situ saya masih ada kepentingan, ada saudara saya mau mengambil laptop di situ. Akhirnya saya keluar menyerahkan laptop, dan kebetulan Mas Didi itu masih ada di warung yang sebelumnya itu. Masih Jadi ada di warung. sebagian wartawan ada yang masih di warung itu. Akhirnya daripada saya itu terprovokasi di situ, daripada kita menghindari lah, karena sudah banyak orang yang secara psikologis itu kami sudah sangat tidak enak, sudah tidak nyaman. Akhirnya saya datang ke Mas Didi, dan di situ perempuan yang tadi meminta kami naik itu bicara melalui telepon, entah itu voice note, entah itu melalui telepon, kami tidak tahu. Yang pasti dia bicara melalui telepon, mengatakan ini media yang ini, yang mengatakan saya bangsat, yang mengatakan saya banjing. Karena itu tidak sesuai, saya bereaksi. Loh Mbak, jangan memutarbalikkan fakta itu. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Setelah itu karena mohon maaf bukan karena dia sudah terlalu banyak ngomong itu, akhirnya yang dari lobby itu datang sudah merangsek, ada yang mengaku sebagai istrinya suami dari yang perempuan itu, sampai melakukan pendorongan, pemukulan. Walaupun seperti itu kami tetap ya udah, kami diam santai. Berarti intinya ini tidak melawan sama sekali kemarin. Tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi ke teman-teman, Bang, santai. Udah, kamu santai. Saya nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi waktu dipukulin pun diem aja? Diem aja, kami diem. Memang kami tidak akan melakukan perlawanan. Kalau boleh tahu berapa orang? Tadi sempat disebutkan belasan. Cuman yang bereaksi ke saya itu lebih dari 4 orang. Lebih dari 4 orang? Yang melakukan pemukulan. Bagaimana itu bisa pada akhirnya selesai? Karena kan tidak ada perlawanan juga. Dari situ, saya ada dari sebagian dari mereka tuh merangkul saya, ada yang mendorong, ada yang memukul, ada yang juga merangkul saya untuk mundur. Ya udah, saya ikutin. Cuman saya memastikan bahwa saya tidak pernah melakukan mengucapkan kata-kata yang seperti ini, Pak. Boleh dilihat gambarnya? Apakah benar? Betul. Sempat diambil berarti ya? Ya, ini berarti ada gambarnya. Ya, itu gambarnya Mas Didi, secara refleks Mas Didi langsung gambar. Ada bukti paling tidak. Betul. Memang tidak ada awalan gitu, langsung mukul gitu, langsung melakukan dia pertama dorong seperti itu. Setelah itu langsung melakukan pemukulan sama itu. Wow. Oke, baik. Ini tanpa ada reaksi dari jurnalis, apa yang mereka setelah itu tanggapi? Apakah mereka tiba-tiba ya sudah gitu? Teman-teman itu sebenarnya mau melerai, Kak. Sebenarnya teman-teman mau melerai. Mas Firman, Mas Angga, Mas Didi itu kan ngambil gambarnya. Terus sama Mas Ali, Mas Duki itu juga melerai. Cuman akhirnya dari teman-teman itu juga kena pukul juga. Jadi seperti itu. Ya sampai ada ancaman selain umpatan kata ucapan-ucapan yang tidak pantas, juga ada ancaman pembunuhan juga ada di situ juga. Sempat diucapkan. Kemarin sempat visum langsung? Sempat. Hasilnya seperti apa kalau boleh? Kalau untuk visum itu sendiri nanti biar penyidik yang ini ya. Yang membuktikan juga. Ya, yang jelas sudah ada bukti secara otentik. Betul. Otentik, ada saksi, ada bukti tadi secara foto ya. Ada hasil visum juga, nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Terima kasih Anda masih
masih bersama kami di Hukum di Tengah Kita, di mana membahas mengenai usut tuntas kekerasan dan juga intimidasi jurnalis di Surabaya. Yang perlu diapresiasi dari jurnalis ini adalah mereka pada saat kejadian tuh benar-benar bisa menghandle dirinya untuk nggak bisa ikut emosi, mengkontrol karena tahu batasan-batasannya ya. Oke, kali ini kita mungkin bisa beralih ke Mas Eben di sini ya, dari Aliansi Jurnalis Independen. Sebenarnya nggak cuma sekali ya, pernah mendampingi kasus-kasus yang lainnya. Iya. Ini masih Januari ya. Yes. 2023 tapi masih ya? 2023, sudah masih bulan pertama, kita sudah punya, paling nggak kalau di catatan Aji, sudah ada 2 kasus kekerasan terhadap jurnalis. 2023 22? Iya, kalau di catatan kami ya, yang nggak tercatat mungkin ada juga gitu kan. Dan ini teman-teman yang mungkin yang pertama gitu ya. Dan disayangkan yang pertama ini terjadinya di Surabaya gitu. Yang kedua, kemarin lusa, jurnalis di Papua juga dibom. Wah. Jadi bukan hanya dipukuli tapi udah dilempar bom gitu kan di depan rumahnya. Dan ya agak miris ya, karena kita baru mengawali 2023, kita punya harapan agar tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap jurnalis, tapi faktanya ini masih bulan-bulan pertama tahun ini udah terjadi beberapa kasus. Ini kalau kemarin sepanjang 2022 kami mencatat itu ada 61 kasus. 61 kasus yang tercatat. Yang tercatat gitu kan, yang tercatat. Sebenarnya sebagai jurnalis sendiri itu apa aja sih yang hak yang mereka yang dilindungi ya selama mereka nantinya mencari berita, menginformasikan berita? Kalau di Undang-Undang Pers 499 itu kan sudah jelas bahwa kerja-kerja jurnalistik itu dilindungi oleh hukum. Artinya mereka siapapun ya, masyarakat atau aparat penegak hukum atau ya siapapun yang mungkin keberatan dengan pemberitaan tidak boleh melakukan tindakan semena-mena terhadap jurnalis gitu loh. Jangankan memukul, untuk meminta menghapus foto aja tidak boleh gitu kan. Sebenarnya. Kemudian melarang untuk memotret selama itu di area publik itu aja udah dilarang gitu loh. Apalagi kemudian sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh teman-teman ini gitu kan. Dan kami waktu itu ketika mendengar teman-teman menjadi korban ini ya langsung cari informasi lah. Memang belum banyak kontak Mas Rofik ya waktu itu ya. Tapi kemudian ada Mas Firman juga yang ternyata kami juga pernah satu perusahaan gitu kan. Kemudian juga ada Mas Didi, kami langsung mengumpulkan informasi gitu. Seperti apa sih? Jadi pengumpulan informasi itu sebagai bahan kami untuk menentukan kira-kira apakah di sini ada pelanggaran kode etik dulu gitu kan. Oke. Pelanggaran kode etik dulu, kemudian kalaupun ada pelanggaran kode etik sebenarnya memang perlu juga dilindungi gitu loh, perlu dilindungi. Tapi persoalannya adalah jurnalis ini juga harus mengakui dulu bahwa ada pelanggaran kode etik yang dia lakukan. Yes. Prinsip saya adalah meskipun dia melanggar kode etik, masyarakat tidak boleh semena-mena gitu kan. Ada mekanismenya, ada hak jawab misalnya, kemudian atau misalnya tidak mau diwawancara itu pun sudah sebagai sebuah sikap gitu loh, menolak untuk diwawancarai itu kan. Dan itu haknya ya? Itu haknya masyarakat juga, dan jurnalis juga harus menghargai itu gitu. Tapi saya melihat kemarin, saya tidak melihat di sini ada pelanggaran kode etik gitu kan. Jadi saya pikir oke lah, saya langsung menghubungi teman-teman apa yang kira-kira dibutuhkan, dan saya mengapresiasi sebenarnya gitu loh tindakannya teman-teman yang langsung melapor ke polisi waktu itu, karena bagaimanapun kita bicara soal alat bukti ya. Kita berbicara soal hasil visum itu kan harus segera dibuat gitu loh, untuk kita mendapatkan bukti-buktinya. Baik. Seperti Kita itu. beralih ke Mas Imam dulu ya di sini ya. Mas Imam dengan pengalamannya dulu sebelum masuk DPRD Kota Surabaya, sekarang menjadi anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Menanggapi kasus seperti ini seperti apa? Kami prihatin lah ya. Ini sebetulnya ada 2 persoalan ya. Pertama, ada dugaan rumah hiburan malam yang dijadikan ajang transaksi narkoba. Ya. Data di Surabaya ini luasannya, terakhir kami rapat dengan Bakes Bangpol, makin banyak kecamatan di Surabaya itu yang ternyata di dalamnya warganya itu jadi korban penyalahgunaan narkoba. Nah itu kan. Kemudian yang kedua ada pemukulan terhadap teman-teman jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Saya kebetulan lama saya jadi wartawan kriminal dan hukum. Menurut kami bisa juga antara rumah hiburan malam dengan pelaku-pelaku pemukulan ini juga terkait. Memang kami juga mendengar ini ada rezim baru tentang perizinan. Perizinan ini sekarang berdasarkan risikonya. Ada risiko ringan, risiko sedang, risiko berat. Risiko sedang sampai ringan menjadi kewenangan pemerintah kota kabupaten. Risiko sedang ke atas itu
kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan resiko tinggi itu kewenangan pemerintah pusat. Menurut kami, dengan model rezim perizinan yang seperti ini, tentu pengawasan yang dilakukan oleh pemberi izin itu makin lemah. Bayangkan misalnya yang memberikan izin adalah pemerintah provinsi. Ini kan harus melakukan pengawasan seluruh Jatim, padahal jumlah Satpol PP-nya kan sangat terbatas. Karena itu harusnya berterima kasih dengan kerja-kerja teman-teman jurnalistik yang melakukan pengawasan ya, fungsi pengawasannya. Mestinya ini harus di backup, didukung penuh ya. Kalau kemudian ada persoalan yang terjadi di sini, ayo kita bersama-sama. Saya yakin kok, kalau mendengar ceritanya tadi Mas Firman, Mas Rofik, ini kan ada perempuan, ya kan? Di situ juga ada orang lain. Polisi itu yang nggak ada saksi aja bisa ngungkap kok. Apalagi yang ini ada saksi. Ya kalau menurut saya ini sekaligus bisa membuktikan. Ini kan kemarin kan yang action adalah pemerintah provinsi. Artinya di situ ada Polsek ya, Polsek Genteng yang dekat di situ. Ya, kemudian di situ ada Satpol PP yang dekat di situ. Saya yakin ya, hakul yakin rumah hiburan malam ini ketika ditangkap ada tersangka di dalamnya yang di situ misalnya mungkin bisa maminya, mungkin bisa cewek pemandu lagunya. Itu mereka tidak bekerja secara pribadi, tapi ini sudah terkait dengan korporasi. Menurut saya ya kita ada pertanggungjawaban pidana korporasi kalau menurut saya. Kalau ini kemudian nanti harus diusut tuntas mulai pelaku pemukulannya sampai kemudian tadi ini kalau rumah hiburan malam itu memang terbukti sebagai transaksi narkoba. Menurut kami tidak ada pilihan lain lah. Saya juga minta ke Kapolres Tabes ini pembuktian lah bahwa polisi ini tidak terkait ya tanda kutip ya. Kita kan agak sulit membantah. Betul. Contohnya misalnya dalam acara-acara serah terima pimpinan Polri ya kan. Coba yang kirim bunga-bunga papan tuh ya, itu rumah-rumah hiburan malam juga. Betul. Yang rumah hiburan malam itu juga menurut kami ditengarai sebagai transaksi narkoba. Kalau menurut saya mestinya polisi berani menolak yang seperti itulah ya. Ini pembuktian lah. Saya yakin polisi sudah berubah. Tolong dibuktikan yang lewat seperti ini. Betul. Ditangkap secepat-cepatnya dan semuanya diusut tuntas. Setuju. Baik. Ini sudah terhubung secara virtual. Ada Mas Arief Rahman, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Jatim, sekaligus pimpinan redaksi lensaindonesia.com. Mas Arief, bisa dengar suara saya? Ya. Jelas, Mas, suara saya? Ya, dengar. Mas Arief, bagaimana menanggapi kasus ini di mana kemarin yang banyak menjadi korban adalah jurnalis yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia? Ya, baik. Yang pertama tentu saya sangat menyesalkan sekali kejadian ini atau eksiden ini terjadi di Surabaya dan menimpa para jurnalis, para wartawan. Ya sebenarnya ini Mbak, mungkin perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi anggota dari AMSI adalah media-media tempat para wartawan ini bernaung. Ya, seperti Mas Rofik ini di media saya, di lensaindonesia.com, kemudian Mas Firman misalkan di iNews ya, kemudian Mas Didik Suartono di Antara. Jadi AMSI memang wadah bernaung perusahaan-perusahaan pers yang ya kebetulan kemudian wartawan-wartawannya, baik wartawan yang menulis dan juga wartawan foto itu menjadi korban dari kekerasan kemarin. Yang jelas saya waktu itu karena mendengar ada kejadian seperti itu langsung memang menyarankan dan juga ikut mengawal supaya teman-teman segera melaporkan ini ke kepolisian karena memang sudah terjadi kekerasan fisik ya, kepada teman-teman itu. Apalagi di AMSI itu kita mendorong seluruh anggota Asosiasi Media Siber Indonesia yang tergabung di Asosiasi Media Siber Indonesia itu untuk menerapkan memang SOP perlindungan wartawan yang ketat. Karena ini memang juga merupakan aturan, prosedur yang kita dorong bersama dengan Dewan Pers. Karena itu ketika ada peristiwa seperti ini tentu AMSI meskipun tidak secara langsung, kami bukan organisasi profesi yang menaungi wartawan, menaungi reporter, tetapi kami sebagai organisasi yang menaungi perusahaan pers itu merasa wajib melindungi keselamatan jurnalisnya. Karena itulah pada malam itu juga saya memang
mengambil sikap untuk segera ini harus dibawa ke polisi supaya teman-teman juga yang waktu itu tentu secara psikologis juga pasti drop, pasti tertekan, pasti merasa juga masih terancam gitu ya, itu ya bisa sedikit mendapatkan recovery. Dan kemudian malam itu langsung kemudian melakukan visum untuk sebagai pelengkap dari laporan ke kepolisian. Nah, jadi AMSI memang bisa dikatakan kita akan terus mendukung, akan terus mendorong siapapun itu ya, baik pemerintah ataupun aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil, swasta untuk melindungi dan juga menjaga keselamatan jurnalis yang memang jurnalis ini tidak siap untuk kemudian menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi aksi-aksi yang seperti ini karena memang mereka bertugas bukan untuk misalnya tawuran atau ya skillnya bukan itu. Benar. Memang tugasnya bukan itu. Baik, Mas Arief. Terima kasih untuk informasinya. Skillnya bukan itu, mereka cari berita. Tapi kayaknya butuh dikasih skill seperti itu ya, supaya kalau ada kasus lagi bisa bela diri. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Sebenarnya sebagai warga negara Indonesia kita tuh juga harus tahu loh hak-hak kita itu apa aja. Begitu juga untuk wartawan, jurnalis. Jadi sama-sama tahu, menghargai. Sebenarnya apa sih kewajiban wartawan ketika mereka harus dilindungi gitu? Yes. Apakah mereka harus menunjukkan sesuatu atau apa? Gitu? Mungkin kita bisa tanya sama Mas Eben, tadi sempat membahas mengenai kode etik ya Mas ya. Nah untuk wartawan sendiri sebenarnya dikatakan kode etiknya itu sudah benar, itu seperti apa? Satu, kalau kita berbicara soal kode etik yang sudah disepakati oleh organisasi-organisasi profesi bersama dengan Dewan Pers, salah satunya adalah wartawan itu memperkenalkan diri gitu kan, entah mungkin dengan menunjukkan kartu pers gitu kan, tapi teman-teman ini kan juga nggak selalu mengalungi kartu pers ya gitu ya, tapi dia memperkenalkan diri. Memang nggak dijelaskan dalam kode etik itu kapan harus memperkenalkan diri, apakah di awal atau di akhir. Kadang-kadang kalau di kode etik juga diatur mengenai boleh kok kita nggak memperkenalkan diri, tapi memang kalau liputan itu adalah sifatnya investigasi. Oh iya. Karena kalau kemudian kita memperkenalkan diri sebagai jurnalis, kemudian kita melakukan investigasi di lokasi yang berisiko, malah taruhannya adalah nyawa kita gitu loh. Sementara kita punya pegangan bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Betul. Itu kan, ngapain kita cari berita tapi ujung-ujungnya kemudian kita mengancam nyawa. Meninggal karena itu kan kasihan keluarga juga. Tapi dalam kasus ini mereka kan sudah tahu bahwa teman-teman ini wartawan, jadi artinya mereka ngomong media ke itu sudah benar. Makanya saya bilang, memang tidak ada, saya menganggap tidak ada pelanggaran kode etik di sana gitu loh. Hanya memang masyarakat di sana atau kelompok pelaku ini yang panas gitu kan, yang panas, dan itu pun tidak dibenarkan gitu. Itu sama sekali tidak dibenarkan karena mereka harusnya sadar bahwa jurnalis itu ada haknya, dia dilindungi, dan masyarakat juga punya hak untuk menolak diwawancarai jurnalis. Tapi cara ngomongnya ya jangan kemudian menggunakan kekerasan gitu loh. Itu baik, kan. kita ke Mas Firman di sini ya. Mas Firman, kalau Mas Firman kan ada di tempat kejadian. Sebenarnya kalau Mas Firman baca situasinya, kenapa punya analisis sendiri nggak? Kira-kira kenapa mereka melakukan hal itu? Yang pasti kalau saya lihat orang-orang itu tidak bergerak tanpa ada komando. Baik. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa kita nggak kenal kepentingan apa mereka terhadap kami. Yang pasti kepentingan kami itu sudah disorot dari awal, karena mulai dari informasi yang kami beritakan itu terkait penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan, kemudian merembet dugaan izin yang belum lengkap dan sebagainya, tapi nekat beroperasi. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu hal yang bikin mereka itu seolah-olah ya ini harus disingkirkan, tanda kutip seperti mereka itu. Merasa terintimidasi. Mungkin seperti itu. Padahal ya kami
mengerjakan apa yang sesuai dengan Mas Eben bilang bahwa kode etik profesi juga kami lakukan, hak jawab mereka juga sudah kami terima beberapa waktu lalu gitu loh. Oke, kalau Mas Rofik sendiri ini kan, ini kasus pertama Mas, pernah sampai kayak gini, nyari berita? Kasus pertama. Luka-luka apa yang masih pernah dirasakan selain sakit hati ya pasti? Kalau sakit hati sih enggak ya. Cuman yang sekarang masih keras hati, masih dengung ya. Karena dipukul di bagian telinga. Di telinga. Sama apa? Rusuk sini. Mas Rofik, sebenarnya saya tuh pingin tanya kenapa yang diserang paling banyak Mas Rofik sih? Atau karena paling gondrong atau gimana gitu? Ya mungkin apa ya? Mungkin karena waktu di warung kopi itu sendiri saya yang bereaksi terhadap bahasa yang saya rasa kurang bagus lah kalau. yang terhadap perempuan ini ya. Jadi terkesannya yang pemukul ini membela yang perempuan. Betul. Dan di situ saya menganggap saya melakukan kata-kata kasar pada istrinya seperti itu. Bahkan belakangan ya, dihembuskan kalau kami itu menggoda perempuan itu. Ini kan konyol. Ini jadi konyol kesannya lagi. Begitu ya. Padahal tersulutnya karena ada kata-kata yang muncul di awal. Nah, betul. Dan kami memang tidak tahu, bukan tidak melihat ya. Memang tidak kelihatan. Perempuan itu tadinya tuh nggak kelihatan, cuman tahu-tahu ada suara media suruh naik ke atas. Dari situ loh, kok sekarang muncul lagi kami tuh menggoda itu sehingga tersulut. Tapi yang mau terbalik. Aduh, investigasi lagi. Pak, tadi kan nggak kelihatan, berarti kurang cantik jangan-jangan, makanya nggak kelihatan. Kita ke Mas Imam ya di sini. Mas, ini kan sudah melihat kalau ini kan ceritanya dari sisi jurnalisnya sendiri. Nanti mungkin akan ada pembelaan juga dari sisi sebelahnya. Tapi nanti ini akan bisa dibawa ke ranah hukum, akan didampingi ke atas? Ya sangat bisa sih. Saya kalau boleh, saya kebetulan ini Mas Arief ini teman saya. Dulu saya di AMSI tim advokasinya AMSI ya. Dulu di pengurus pusat dulu. Jadi menurut saya gini, jangan sampai ini kemudian tidak tuntas itu loh. Nanti ini jadi presiden buruk, coba bayangkan. Ketika teman-teman media melakukan kerja-kerja jurnalistiknya, kemudian ini akan jadi inspiring, melakukan pengeroyokan, pemukulan. Terus ketika medianya, saya yakin teman-teman ada gini pun tetap akan go on lah ya. Ini kan sudah risiko ya. Tapi kan tidak bagus seperti itu. Padahal kita tahu narkoba ini nggak main-main. Dulu kan kita misalnya ini ngomong tagline ya misalnya fight drugs ya, against drugs. Sekarang itu karena cakupannya sangat luar biasa, war on drugs sih. Ini nggak main-main. Kalau kemudian kalau teman-teman ini tidak melakukan kontrol seperti ini terus gimana? Makin rusak karena kita terus terang aparat penegak hukum kita ya seperti inilah. Ya, mudah-mudahan teman-teman dewan enggak lah ya. Tapi memang ada 1-2 yang suka, mungkin dalam rangka investigasi lah ya. Harus tuntas ya, Mas. Ya, terus yang kedua, tadi menarik tadi Mas Firman, ada izin-izin yang enggak beres gitu ya. Kita ada asas namanya contrarius actus ya. Siapa yang mengeluarkan izin ya, keputusan tata usaha negara, pada dirinya juga melekat, dia bisa membatalkan maupun mencabut. Ya, yang bisa mencabut yang instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu atau atasannya yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu atau pengadilan. Itu karena apa? Bisa cacat formal, cacat prosedur atau cacat substantif seperti itu. Ayo kita dukung. Ini sudah menurut saya kurang ajar ini. Yang saya nggak tahu, waktu itu kok nggak ngajak saya. Kalau ada nama rumah hiburan malam yang namanya IBSA, yang saya tahu dulu Studio Is, ganti nama Studio Etan, kayak gitu ya. Nah itu menurut saya, yuk kita tuntaskan juga teman-teman. Kalau kita mau ini diniati berjuang sebagai ibadah kita, amal soleh kita untuk mengurangi peredaran narkoba seperti itu, Mbak. Ini sebagai tambahan informasi, pihak Gaperhu, Gabungan Pekerja Rekreasi Hiburan Umum sudah diundang, cuman menyatakan tidak bisa hadir. Ya, baik. Kali ini kita bisa maunya konfirmasi. Jadi kan ada 2 belah pihak di sini. Tapi kemarin setelah melapor, apa tanggapan dari pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian, alhamdulillah kami langsung sudah mendapat respon positif, sangat positif. Dan kemarin malam kami sudah memberikan BAP tambahannya dan kami hanya tinggal tunggu waktu aja. Sampai sekarang ada yang ditangkap nggak, Mas? Untuk sampai sekarang udah ditangkap apa belum, kami masih belum dapat informasi itu lebih lanjut. Tapi kemarin Kasat Reskrim, terus Kanit Mabes sendiri sudah memberikan bahwa ini sudah ada
sudah melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku itu sendiri. Oke, baik. Kalau boleh menambahkan, yang pasti kami berterima kasih sekali sih Pak, respon Dewan Pers, teman-teman aliansi, terus teman-teman sejawat kami, kemudian Pak Kapolda, Kapolres, Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit Resmob itu sangat responsif menangani kasus ini, Mbak. Mas, luar biasa. Tentunya kita harus memberikan apresiasi ya. 2023 Indonesia makin oke. Termasuk kasus-kasus seperti ini harus segera dituntaskan ya. Nanti kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk merasa tenang karena hukum melindungi kita. Karena harusnya semua dijamin oleh hukum. Yes, ya. Ini ada yang ingin ditanyakan tadi Mas Pulung ya, sama Mas Arief yang bergabung secara virtual. Masih dengar suara kami, Mas? Ya, masih. Baik. Mas Arief, setelah mengetahui kejadian seperti ini, apa AMSI melakukan langkah tertentu atau bagaimana? Ya, waktu itu tentu yang saya lakukan pertama memantau kondisi teman-teman. Ya, meskipun saya waktu itu tidak bisa hadir di Polrestabes, tapi kemudian jadi kita seperti waktu kasus sebelumnya yang wartawan Tempo, ya, kita bergerak cepat untuk kemudian melindungi dan segera melakukan advokasi, membantu juga mengkomunikasikan dengan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini yang paling penting adalah aparat penegak hukum. Dan kemarin setelah tahu kejadian ini, saya juga langsung memberikan laporan juga kepada Kapolda, Pak Irjen Tony Hermanto, dan beliau sangat responsif. Saya tahu beliau responsif karena juga akhirnya Kapolrestabes juga sangat responsif untuk menerima laporan dari teman-teman. Dan kelihatannya Kapolrestabes tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman gerak cepat dan juga langsung menerima laporan itu ya. Jadi yang kami lakukan itu. Nah, memang kita ini sebenarnya ada PR gitu. Mungkin Mas Imam Syafi'i ini senior saya yang sekarang sudah beralih ke politik, yang dulu salah satu ahli di Dewan Pers. Jadi kita ini seringkali teman-teman yang di lapangan tuh kasihan, wartawan-wartawan yang sebenarnya profesional, wartawan yang beneran, medianya juga beneran, itu seringkali tercemari, terciderai dengan teman-teman yang ya orang yang mengaku wartawan ataupun juga wartawan yang tidak bisa kredibilitasnya baik dari sisi personal maupun medianya itu tidak bisa ditanggungjawabkan. Itu yang juga salah satu membuat ada sedikit menghadapi wartawan itu miring gitu ya pandangannya. Nah ini menjadi PR bersama, memang PR AMSI, PR-nya Mas Eben dari AJI, juga dari PWI mungkin, dan saya pikir semua organisasi profesi dan juga perusahaan pers untuk kemudian membuat ekosistem pers di Indonesia itu menjadi lebih sehat lagi. Ini salah satu dampak juga, karena mereka tahunya karena mereka ini jumlahnya lebih banyak yang tidak jelas ini kan, teman-teman jurnalis yang oknumnya oknumnya itu lebih banyak daripada yang betul-betul serius sebagai wartawan. Akhirnya teman-teman yang sebenarnya bertugas betul menjalankan kerja jurnalistik akhirnya dicurigai, dipandang sebelah mata ya. Juga kemudian menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif. Nah ini saya pikir PR kita bersama ke depan. AMSI juga ingin menerapkan itu sebagai organisasi perusahaan pers supaya pers Indonesia ini tidak lagi kemudian seperti sekarang ya, yang katanya Dewan Pers kan yang cyber atau online itu 40.000 atau bahkan 47.000 lebih. Nah ini tentu menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sebenarnya mana ini media yang benar atau wartawan yang seperti apa yang betul-betul melakukan kegiatan jurnalistik.
ini saya pikir tidak bisa juga menjadi kita abaikan, tapi ini juga salah satu menurut saya ekses-ekses yang kita harus cermati, sehingga kehidupan pers kita ini yang luar biasa liberal sekarang ini bisa lebih tertata, pers juga secara ekonomi itu masuk akal begitu, karena kadang jumlah pers atau jumlah media di satu kota, misalkan satu provinsi, itu dibanding dengan kekuatan ekonominya itu sebenarnya nggak masuk akal, dan semua bisa hidup. Nah ini saya pikir menjadi tugasnya Dewan Pers. Mungkin Mas Imam Syafi'i sekarang sudah tidak banyak menggeluti pers, tapi saya pikir ini untuk di Surabaya, karena sebagai wakil rakyat juga bisa menjadi masukan bagaimana kemudian kita mengatur, ya sebenarnya self-regulated lah, mengatur diri kita sendiri untuk bisa kemudian ke depan lebih baik lagi. Baik bagi perusahaan pers maupun jurnalis. Baik. Terima kasih Mas Arief. Kita beralih lagi ke Mas Eben di sini. Mas, ini kan berkaca dari kasus Nur Hadi, wartawan Tempo. Ini dulu kemarin akan ngawalnya seperti apa sih Mas untuk pasal-pasalnya juga? Apakah memang kemarin sudah sempat ada hukuman yang dijatuhkan? Oke. Jadi sampai sekarang masih berproses ya, masih berproses di Mahkamah Agung. Karena terdakwanya mengajukan kasasi. Gitu. Karena mengajukan kasasi dan itu bisa dibilang sebagai sebuah terobosan ya kasus Nur Hadi ini, karena inilah untuk pertama kalinya pelaku yang dia berlatar belakang aparat penegak hukum, kemudian dia melakukan pelanggaran terhadap pers, delik pers di sini, dia sampai dijatuhi hukuman. Berapa lama? Kalau di tingkat banding 8 bulan, di tingkat pertamanya 10 bulan. Oh baik. Nah kita tinggal lihat prosesnya nanti di Mahkamah Agung seperti apa gitu ya. Sanksinya gitu, tapi yang jelas itu adalah untuk pertama kalinya undang-undang pers itu menjadi dakwaan primer dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis ini. Biasanya mungkin 351, 355 atau 170 ya, tapi ini menjadi dakwaan primer yang artinya apa? Di masa mendatang ketika hukuman dakwaan tersebut diberlakukan di masa mendatang terhadap kekerasan jurnalis, tindakan seperti memaksa menghapus foto misalnya, tindakan melarang menyuruh pergi misalnya, melarang liputan di lokasi publik misalnya, itu sudah bisa kena pasal 18 ayat 2. Baik. Artinya masyarakat pun sebenarnya harus aware gitu loh, bahwa tindakan-tindakan mereka sekecil apapun bisa melanggar pasal 18 ayat 2 ini. Betul. Karena mereka menghalang-halangi kebebasan pers kan gitu, dan bentuknya pun beragam, tidak hanya soal pemukulan, tidak hanya penganiayaan. Ya termasuk intimidasi verbal, kemudian serangan digital juga bisa juga dengan pasal-pasal seperti itu. Karena coba dipelajari lagi, karena wartawan di sini juga sudah tahu tugas-tugas mereka sekiranya mana yang melewati dan mana yang tidak ya. Dan bentuk kekerasan terhadap jurnalis itu berkembang loh sekarang. Oh ya. Tidak hanya penganiayaan seperti ini, tapi kekerasan digital juga ada. Teman-teman yang kemudian WA-nya diretas misalnya, terus websitenya, medianya kena serangan DDoS misalnya, dan ini makanya kemudian bagi iklannya dicabut gitu, itu apa bentuk kekerasan? Kayak kemarin, ini makanya sebenarnya perlu yang perlu digarisbawahi adalah perlu ada keterampilan diberikan kepada teman-teman, baik oleh organisasi profesi, baik perusahaan media, baik oleh asosiasi. Mereka teman-teman ini dibekali dengan kemampuan untuk bagaimana mencegah dirinya menjadi korban kekerasan. Betul. Bukan pelatihan bela diri ya, tapi bagaimana mencegah dirinya. Bagaimana rasanya juga berkembang. Karena berkembang juga. Bagaimana mereka mengamankan aset-aset digitalnya misalnya. Bagaimana mereka memperhitungkan risiko ketika liputan kerusuhan. Ketika liputan yang, ya saya pikir kemarin itu juga liputan yang berisiko juga karena ada kelompok-kelompok preman juga mungkin di sana gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia di sini. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Untuk pemirsa yang ada di rumah wajib untuk mengetahui ya, kalau misalnya nanti di sekitar kita ini ada wartawan, jurnalis yang akan meliput, itu kita harus tahu sekiranya mana yang melanggar, mana yang tidak. Jadi sama-sama tahu. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu yang ternyata itu adalah
menghalang-halangi kerja jurnalis. Betul, karena kita bisa dilaporkan, ternyata tadi ada hukumannya ya. Kali ini kita di segmen terakhir ya, tentunya kita juga pengen mendengar untuk harapannya ke depan dan juga mungkin dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, kalau dari Pak Imam nanti akan ada pendampingan kah? Harapan ke depan ya, intinya kami backup penuh lah ya. Saya karena tahu betul lah teman-teman ini 5 orang yang menjadi korban ini sudah lulus tes uji kompetensi wartawan, ini nggak main-main. Artinya mereka ini wartawan-wartawan pilihan yang tersertifikasi itu ya. Yes. Kalau kemudian jangan kemudian ada wartawan yang gini-gini enggak. Ini sudah jaminan bahwa mereka, apalagi kalau lihat medianya ini media-media mainstream yang sangat profesional dalam memberikan misalnya ya perlindungan, kemudian keterampilan seperti itu. Karena itu kami minta polisi pertama usut tuntas. Kadang-kadang cuma wartawan itu biasanya nanti kalau pelakunya ketangkap dimaafkan kayak gitu ya. Bahwa dimaafkan itu urusan lain ya. Bahwa hukum harus tetap berjalan. Kalau bisa jangan cuma menggunakan KUHP pasal tadi misalnya ya penganiayaan. Kalau lihat yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang, ini mestinya 351, penganiayaan berat yang itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sekaligus bukan pasal alternatif, tapi kumulatif dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pers. Nah, itu aja. Dan khusus untuk Bu Gubernur, buktikan kalau Ibu sayang kepada media dan punya komitmen kuat untuk memberantas peredaran narkoba. Itu ditutup lah kalau isinya tadi nggak beres, apalagi disalahgunakan. Setuju ya, kita sebagai masyarakat juga perlu mendukung ya. Benar. Kali ini ke Mas Eben. Yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya kasus kekerasan terhadap jurnalis, terhadap pers itu sebenarnya bukan hanya PR-nya satu organisasi saja, bukan PR-nya wartawan sendiri, juga bukan PR-nya satu media saja. Ini urusan bersama gitu. Ini urusan bersama, urusannya AJI, urusannya AMSI, urusannya PWI, IJTI, dan berbagai organisasi profesi yang lainnya. Yang artinya kita perlu nih, kita duduk bareng, kita melakukan apa gitu yang kemudian ini nanti bisa menjadi sebuah resolusi agar ke depan tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis. Entah mungkin saya tadi sempat bicara soal Komite Keselamatan Jurnalis gitu ya di daerah yang ini terdiri dari organisasi-organisasi profesi jurnalis. Kita merancang sesuatu bagaimana menyikapi pelaporan kekerasan, bagaimana kita mencegah kekerasan, dan ini perlu kolaborasi gitu loh. Yang saya pikir nggak perlu ada lagi sekat-sekat bahwa oh ini advokasi itu urusannya organisasi, ini urusannya organisasi, ini bukan anggotaku, ini anggotamu gitu kan. Tapi bersama ya. Tapi yuk ini urusan bersama, karena dengan kita mengerjakan ini bersama, saya yakin dampaknya akan lebih bagus gitu. Baik. Kali ini untuk Mas Arif Rahman yang tergabung secara virtual, masih bersama dengan kita. Mas, harapannya ke depan Mas untuk kasus ini? Ya, jadi kita yang memang sangat sesalkan. Saya kemarin itu sangat protes kepada Dewan Pers karena menempatkan Jawa Timur itu indeks kebebasan persnya nomor 3 terendah se-Indonesia. Saya sangat protes keras itu karena sebenarnya apalagi kita hanya satu tingkat lebih rendah daripada Papua dan Maluku, yang saya tahu memang di sana sangat berbahaya lah, sama seperti yang terjadi barusan ada di dekat rumah salah seorang jurnalis senior itu dibom, ada bom rakitan misalkan. Nah ini dibanding dengan Jawa Timur sebenarnya jauh sekali, tapi saya melihat kemudian ada peristiwa ini. Saya tidak ingin kemudian Jawa Timur malah nanti menjadi nomor buncit ya di dalam jangan sampai ya Mas ya. Nah, jangan sampai nanti ya ini tanggung jawab bersama, saya pikir seluruh Forkopimda, baik itu Gubernur, kemudian Pangdam dan Polisian dan juga seluruh masyarakat umum maupun juga masyarakat pers untuk kita membuat kehidupan pers di Jawa Timur khususnya itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih kondusif dan kontributif. Baik, terima kasih Mas Arif. Kali ini Mas Firman dan juga Mas Rofik di sini. Mas Rofik dulu boleh? Ya, harapannya. Harapan kami tidak ada lagi teman-teman kami yang akan menjadi korban dari saat menjalankan tugasnya itu sendiri. Ya, saya rasa itu aja dulu. Kalau dari Mas Firman? Sama sih, mungkin kenapa kami menempuh jalur hukum karena ya itu tadi supaya ini menjadi presiden bahwa tidak ada lagi jurnalis-jurnalis teman-teman kami di lapangan itu menjadi korban kekerasan. Dan yang pasti kami juga berharap teman-teman jurnalis itu juga memiliki solidaritas yang
tinggi juga buat sesamanya itu sih. Betul. Baik, terima kasih. Kapok ya, tapi enggak kapok ya. Enggak. Sudah tersertifikasi, Pak. Sudah sangat paham gitu kalau ada profesional ya. Profesional. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi bersama dengan kita, Pak Imam, juga terima kasih banyak Mas Eben, Mas Rofik dan juga Mas Firman. Dan kita berdua pamit, saya Rina Koto. Saya Belum Siswantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Selamat malam, sampai jumpa. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putih, kotakkan gelapkan abadi. Kau bisa tentukan jalan, kamu temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita.